Halo Besti, salam kenal, Siti Mariam 12 IPE 1 absen 2, tapi dari belakang, hehehe. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations, atau PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Latar belakang terbentuknya PBB didorong oleh Perang Dunia II yang membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat di seluruh dunia. Perang Dunia II adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Dampak dari perang tersebut membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet kemudian berdiskusi untuk membuat organisasi perdamaian. Ketiga negara inilah yang menjadi pendiri dari PBB. Wakil dari tiga negara tersebut adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. PBB berdiri pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Meski Perang Dunia II sudah berakhir, sayangnya masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang terjajah. Sehingga, untuk menandatangani piagam PBB, terjadi negosiasi yang cukup alot. Pembentukan ini ditandai dengan piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di dunia. Jumlah tersebut terdiri dari 9 negara di Eropa, 21 negara di Amerika, 7 negara di Asia Tengah, dan 2 negara di Asia Timur, 3 negara di Afrika, Ukraina, Belarusia, dan 5 negara persemakmuran Inggris. Dari jumlah awal sebanyak 50 negara anggota dari PBB berkembang menjadi sebanyak 193 negara di dunia. Tokoh wakil dari penciptaan PBB tersebut adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Dilansir dari United Nations, PBB resmi didirikan pada 24 Oktober 1945 dengan diciptakannya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh perwakilan dari 50 negara di seluruh dunia. Latar belakang PBB membantu memediasi Indonesia dengan Belanda. Pada awalnya, PBB enggan untuk membantu memediasi Indonesia dengan Belanda dan disebabkan PBB kebanyakan negara-negara yang berasal dari Eropa. Namun, PBB terus didesak oleh Australia untuk memediasi masalah Indonesia dengan Belanda. Australia mendesak PBB untuk memenuhi tujuan PBB, yaitu menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Peran PBB kemerdekaan Indonesia saat itu mendapat penolakan keras dari Belanda, negara yang sudah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Meski demikian, ada sejumlah negara yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, di antaranya Mesir, India, Australia, dan Vatikan. Usaha perebutan kembali Indonesia oleh Belanda terjadi pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947 dan agresi militer Belanda 2 tahun 1948. Operative Product atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagah terjadi pada 19 Desember tahun 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Data penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya, Indonesia pun melakukan beberapa perundingan demi memperjuangkan kedaulatannya.
mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen hingga konferensi Meja Bundar. Hingga akhirnya pada 27 Desember tahun 1949 Belanda untuk pertama kalinya mengakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan secara resmi digelar di dua tempat, yaitu Istana Gambir di Jakarta dan Istana Dam di Amsterdam. Sukses ini tak lepas dari peran PBB yang banyak membantu Indonesia dalam memperoleh pengakuan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Pada tanggal 4 Agustus 1947 DKPBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Pada tanggal 7 Agustus 1947 DKPBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau Commit of Good Offices untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, yang terdiri atas Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, atas pilihan Indonesia B. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, atas pilihan Belanda C. Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham, atas pilihan Australia dan Belgia. Dalam sidang tersebut, Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu 1. Bebaskan Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. 2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948. 5. Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda, antara lain mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segan menghentikan aksi gerilya mereka. B. Mendesak Belanda untuk membebankan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas. Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. 6. Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, sama dengan Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara mayoritas anggota UNCI, terdiri dari Merly Cochrane, Asquith Lee Australia, dan Hermans Belgia. Tugas UNCI adalah membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah republik, untuk mengamati pemilihan, dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. 7. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 dan Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh negara internasional. Melalui hasil konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949, kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui Belanda. Mereka mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri atas Republik Indonesia dengan ibu kota di Yogyakarta dan negara federal bentukan Belanda. Sementara itu kedudukan Irian Barat juga masih harus dirundingkan lagi.
Peranan PBB dalam konflik Indonesia dengan Belanda tidak hanya terjadi pada masa usaha mempertahankan kemerdekaan 1945-1949, melainkan juga pada saat Indonesia melakukan upaya mengembalikan Irian Barat dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Belanda bersikeras untuk mempertahankan Irian Barat agar tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia. PBB menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda pasca perundingan New York, maka wilayah Irian Barat di bawah kendali PBB melalui United Nations Temporary Authority atau ANTE. ANTE selaku pemerintahan sementara PBB kemudian menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1969. PBB juga turut serta dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPRA dengan mengirimkan duta besarnya yakni Ortiz Sanis. Itulah dia PB dan perannya dapat dipahami tidak kalau tidak yang sebar ya silakan dan ulang bayar paham dan saat ujian nyanto di kepala kalau kiring nyanto teman adalah jawabannya ya besti. Sekian dari saya semoga dapat nilai bagus 1 kelompok amin walaupun videonya simple tapi sentanya pada guru tidak simple karena itu bola dan ya hehehe.